aturan tentang organisasi itu kan ada yang PTK itu ya. Selanjutnya masuk ke mana? Ini memang perdebatan intelektual lah kira-kira ya, perdebatan intelektual. Karena apa? Tata laksana itu lahir duluan sebelum organisasi. Tetapi Menpan menulis ya organisasi dulu baru tata laksana. Apa sih tata laksana itu? Bisnis proses. Bisnis proses itu maksudnya seperti apa? Gini loh Bapak Ibu. Saya juga kemarin ketika mengikuti Bapak Ibu dua hari itu ya jadi terbuka gitu. Oh ternyata yang selama ini saya sebagai masyarakat awam udah suka marah-marah sama kelurahan gitu kan, suka marah-marah sama ketua RT saya. Ternyata tidak semua apa yang urusan manusia hidup itu dikerjakan oleh Pemda. Nah, di dalam tata laksana itu yang dimaksudkan adalah kita ngomong Pak Bupati ini punya visi misi, punya tujuan sasaran. Bagaimana cara untuk mencapai hal tersebut? Itu yang dimaksud dengan tata laksana bisnis proses. Kalau gampangnya waktu dulu ada teman kerja di perusahaan minyak Shell, itu Ibu ya. Nah, terus saya tuh tertarik aja pas lihat, loh kemarin ini tanahnya masih kosong, sekarang udah jadi Shell. Jalan lagi kemana? Loh, ini masih dulu rumah, sekarang udah jadi Shell gitu ya. Saya tanya, Shell itu kok bangun-bangun cepat sih? Iya, karena core bisnis kerjaan utamanya Shell itu mungkin Bapak Ibu tidak terbayang. Kerjaan utamanya Shell cuma nambang minyak. Shell adalah perusahaan penambang minyak. Di luar dari itu dia berikan ke pihak ketiga semua. Pengantaran dari kilang refinery mereka, pengantaran dari kilang sampai ke pompa bensin, pengelolaan pompa bensinnya, yang membuat alat-alatnya semua kasih pihak ketiga. Dampaknya apa? Semua kerjanya cepat. Walaupun kalau dihitung biaya tinggi, tapi mereka tetap bisa mempertahankan postur ramping. Gitu Bapak Ibu. Itu contoh ya. Nah sekarang core bisnisnya Bapak Ibu sebagai OPD apa? Dan pola pikirnya jangan dibenturkan dengan organisasi, apalagi dibenturkan dengan anggaran. Tunggu dulu, kita satu-satu. OPD Bapak Ibu, coba Bapak Ibu memikirkan gitu ya. Apa sih kerjaannya, kami harus lakukan apa? Tapi Bapak Ibu harus menghilangkan pikiran ketika Bapak Ibu berkaca kepada unit di bawah. Bapak, tugas saya adalah ABCD. Karena bagian saya ada ABCD. Keliru. Lihat dulu amanat apa yang Bapak Ibu pegang. Makanya kalau kemarin sakit Bapak Ibu lihat sasaran itu ada satu, ada dua. Bagian bisa ada banyak. Tapi kita lihat dulu sasaran itu berarti kan core bisnisnya Bapak Ibu. Saya nggak mau minta Bapak Ibu buka sakit lagi ya, tapi ingat-ingat yang kemarin. Bapak Ibu, core bisnis itu ya di sasaran. Di sasaran itu core bisnisnya Bapak Ibu. Nah, baru nanti ketika sasarannya sudah ketemu, bagaimana cara membuat di dalam organisasi. Pilihannya cuma dua. Mau orangnya sedikit, pekerjaannya cepat dilaksanakan, atau Bapak Ibu perlu orang banyak karena lingkup kerjanya luas. Lingkup kerja dalam hal ini wilayah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kerjaan hanya di kantor, nggak perlu orang banyak-banyak. Pak, pekerjaan kami ini langsung datang ke distrik-distrik, ya udah butuh banyak berarti. Itu di tata laksana. Dalam tata laksana kita ngomong proses bisnis, kita ngomong SOP. Ditambah lagi di dalamnya ada e-government tentang ini ya, SPBE. Itu ada di dalam tata laksana. Di dalam tata laksana ada dokumen yang diperlukan, ada. Tapi itu hanya sebagai acuan. Dokumen apa? Peta proses bisnis. Dokumen SOP. Kemudian apa lagi? Dokumen blueprint SPBE. Ini hanya amanat Menpan ya, tapi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu perlukan, Bapak Ibu bisa siapkan. Kemudian dari tata laksana masuk kemana? Loncat Bapak Ibu sini, SDM. Ini nomornya nomor 8, tapi kalau di dalam RB yang dari tahun 2010, SDM ini nomor 5, dan di roadmap juga dia nomor 5. Manajemen perubahan, deregulasi, organisasi, tata laksana ini udah urut 1, 2, 3, 4. Habis itu mana SDM? Karena begini Bapak Ibu, sebuah organisasi, di sini kan organisasi sudah ada, visi misinya sudah ada,
Kelengkapan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk regulasi sudah ada. Cara kerjanya sudah ada. Ini semua belum bisa jalan tanpa adanya orang, SDM. Nah, SDM ini kalau kita berbicara reformasi birokrasi, ini kan kalau dari saya tulisannya agak kecil ya, tapi Bapak Ibu yang dekat-dekat kelihatan. Indeks sistem merit sama indeks profesionalitas ASN. Indeks sistem merit itu apa? Bapak Ibu, ini dijawab dalam hati saja. Bapak Ibu sebagai kepala OPD, antara satu kepala OPD dengan kepala OPD lain, cara Bapak Ibu untuk mencapai titik saat ini sama atau berbeda? Nah, ini dijawab dalam hati Ibu saja. Karena tidak cuma di sini, di pusat pun sama, di mana-mana pun yang di instansi pemerintah, bahkan yang sudah bilang lelang jabatan sama saja. Saya bahkan waktu bahas RB ketemu asesmen komaritim, lalu di sana sekalian ada kepala bagian yang menyampaikan soal rekrutmen itu kan open bidding. Saya cuma bilang silakan saja dibuka open bidding, tapi dahulukan dari dalam. Itu Bapak. Jadi kalau kita berbicara SDM, indeks sistem merit itu artinya apa? Kalau saya, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa saling tunjuk aja ya. Di ruangan ini yang paling muda siapa? Ya boleh tunjuk ini kita nggak jelek-jelekin kok. Tunjuk satu Bapak Ibu, cari satu yang paling muda di ruangan ini. Yang ada di depan saya ya, di depan saya yang paling muda siapa? Ya Bapak. Oh bukan, jangan dari OPD, semuanya yang di belakang-belakang juga boleh. Yang belakang-belakang juga boleh. Siapa Bapak Ibu? Coba tunjuk satu aja, tunjuk satu. Sama nanti minta tolong sebutkan nama. Siap Bapak, izin dengan Bapak siapa Pak? Izin nama lengkap Pak Sarto itu dari SDM. Dipanggil siapa Bapak? Pak Evan. Ini contoh saya Pak Evan ya. Nah, apa Pak? Silahkan duduk lagi Pak, kita santai aja. Ngomongin sistem merit, Pak Evan, ini kalau ditanya, bukan sombong gitu ya, bukan sombong. Tapi kalau Pak Evan ditanya, Pak, 10 tahun lagi gimana Pak? Karir jadi apa? Saya kalau 10 tahun lagi, kalau di tingkat kepala bidang sih sudah dapat Pak. Kalau saya prestasinya bagus, bisa jadi kepala OPD 10 tahun lagi gitu. Saya nggak tanya usianya ya, Kenapa dia bisa jawab gitu? Itu bukan keinginan di hati, bukan. Sistem merit. Orang punya pola karir. Ketika Bapak Ibu ditanya, khususnya yang masih muda-muda, kamu nanti 5 tahun lagi mau jadi apa? Mau jadi apa itu bukan dalam lagu anak-anak ya, bukan jadi dokter, bukan. Tapi di Pemda itu mau kemana gitu, mau kemana? Jadi indeks sistem merit itu menunjukkan bahwa sistem di Kabupaten Jayapura terkait pengembangan SDM dan karirnya itu sudah bagus. Makanya tadi di awal terkait sistem SDM saya tanya dulu, Bapak Ibu jawab di dalam hati saja gitu kan. Bapak Ibu sampai kepada titik kepala OPD, caranya sama atau tidak? Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau sistem merit semua caranya sama. Tidak ada like and dislike, tidak ada kedekatan, tidak ada Bapak Ibu datang-datang bawa upeti, aduh sudah tidak ada lagi begitu. Tidak ada koordinasi sana sini. Tetapi siapa yang kompeten, siapa yang memang mampu, tambahan paling belakang dari sisi senioritas, malah ditarik ke belakang. Bukan masalah senior tidak kita hargai, bukan. Senioritas itu belakang. Karena apa? Pengalaman memang diperlukan, tapi kompetensi ini malah dijadikan di depan dulu. Siapa yang kompeten, dia yang bisa naik ke dalam suatu posisi, menjabat suatu posisi. Nah, itu pertama indeks sistem merit. Yang kedua indeks profesionalitas ASN. Indeks profesionalitas ASN yang menilai BKN. Menilainya dari mana? Kepada masyarakat. Itu kepada masyarakat, ada penilaian internal juga. Nah, SDM ini apa saja yang diperlukan, Bapak Ibu? Ada dari Dukcapil nggak di sini? Dukcapil izin Bapak, hanya sebagai contoh saja Bapak. Dukcapil itu ngurusin manusia di Kabupaten Jayapura dari lahir sampai selesai dikubur.
gitu ya, data-data kepegawaian, kependudukan. Nah, SDM ini juga sama. Mulai Bapak Ibu CPNS sampai nanti Purna Bakti, itu semua dokumennya harus jelas. Bukan dokumen di Bapak Ibu sebagai PNS, tetapi aturannya, aturan di Kabupaten Jayapura harus jelas. Bagaimana proses penerimaan PNS, gitu ya, proses penerimaan PNS bagaimana. Kita masuk kepada kualifikasi dari ASN itu seperti apa, jenis jabatan apa yang ada, bagaimana pola karir dia nanti, bagaimana pola pendidikan, bagaimana pola pembinaan, bagaimana pemenuhan hak-haknya dia, itu ada di SDM. Bagaimana pengaturan terkait disiplin, bagaimana kalau misalkan orang tersebut memang tidak berkembang di suatu dinas gitu atau di suatu OPD, bagaimana caranya sampai kepada pensiun gitu. Semua ini ada dokumen-dokumennya. Kalau saya tadi ngobrol dengan Bapak Portal, hanya kami ada Pak, evaluasi jabatan ada, standar kompetensi jabatan, saya gunanya apa ya, standar kompetensi jabatan, kemudian apa lagi? Kemudian Bapak Ibu punya dokumen-dokumen kepegawaian itu kalau lanjut KPK udah jelas, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, peta karir atau pola karir. Pola karir Bapak Ibu pernah tahu nggak pola karir ada apa enggak? Kalau pola karir nggak ada Bapak Ibu, udah buruan cepat-cepat naik, keburu nanti pola karir berubah. Pola karir gitu ya. Kemudian apalagi di dalam SDM, bagaimana Bapak Ibu melakukan pelayanan secara internal. Bahwa pelayanan secara internal itu Bapak Ibu punya BKPSDM ya berarti ya, BPKSDM atau BKPSDM itu yang menangani soal urusan kepegawaian juga. Ya. Nah kemudian SDM itu ngapain lagi? SDM ini adalah motor, gitu ya, motor pelaksanaan tugas seluruhnya. Ketika SDM-nya bagus, maka pelaksanaan tugas ini nyaman. Saya punya contoh Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Nah mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, namanya Sekolah Pariwisata NHI gitu sebutannya. Saya ada pekerjaan di sana, dia menyiapkan, Kabak itu bilang, Pak, kayaknya kami di sini kelebihan pegawai, gitu kan? Baik Pak, saya tidak akan punya kepentingan apa-apa, tapi saya hitung berdasarkan betul-betul kinerja yang mereka sampaikan. Jadi 1 minggu saya ketemu pejabat-pejabat di sana. Pegawainya berapa Pak? Total 400 gitu kan, 400 pegawai. 10% dari Kabupaten Jayapura gitu ya, 10% Kabupaten Jayapura yang ditangani cuma 2.500 orang mahasiswa-mahasiswi, 2.500 orang. 400 pegawai untuk menangani 2.500 mahasiswa-mahasiswi. 1 minggu saya di sana, minggu depannya saya paparkan hasilnya. Bapak Ibu dalam perhitungan kebutuhan pegawai ini cuma perlu 55 pegawai, totalnya cuma perlu 55. Dan saya bisa dibilang apapun pendapat di dalam, saya tidak akan merubah dari angka 55 karena memang sistemnya bobrok di sana. Sistem administrasinya kan, pola pengurusan kepegawaiannya tidak pas. Orang itu bisa datang ke kantor tidak ngapa-ngapain dan bulan depannya digaji. Gitu. Jadi Bapak Ibu terkait SDM ini barang penting. Organisasi sudah bagus, dasar peraturan sudah bagus, sistem kerja sudah bagus, Bapak Ibu sudah punya kemauan dan keinginan untuk berubah. Tidak ada orang yang percuma. Sudah ada orang yang tidak ada kompetensinya percuma. Tapi kita melihat manusia itu, terutama terkait SDM, itu sama seperti kita punya tanaman, Bapak Ibu. Jangan ketika tanamannya kering kita buang, bukan. Bapak Ibu punya kewajiban untuk melakukan pembinaan. Kalau tidak bisa dibina, baru Bapak Ibu bisa menggunakan istilah berikutnya, dibinasakan gitu. Jadi pembinaan terlebih dahulu. Terkait SDM ini dibina karena apa? Orang itu, Bapak Ibu saya yakin yang kebanyakan sudah pada punya anak gitu kan, pernah anaknya nangis-nangis kan? Tidak kejadian apa-apa, nangis-nangis. Kenapa? Cari perhatian Bapak Ibu. Jadi juga Bapak Ibu kalau menemukan pegawai yang berulah gitu ya, karena putih berulah, itu cari perhatian. Kurang kasih sayang dari pimpinan UPD-nya itu berarti. Gitu Bapak Ibu. Jadi apalagi
Pak yang ketemunya ini ya siswa kan, sering sekali gitu kan kalau mereka ada ulah gitu. Nah kalau mereka berulah, kalau ketemu dengan guru berulah juga mereka ada maunya gitu loh, ada keinginan yang ingin disampaikan. Jadi di dalam pengelolaan SDM ini di dalam reformasi birokrasi dokumennya paling banyak, tetapi memang dia inti ya. Orang ketika sudah kompeten melaksanakan RB-nya gampang. Setelah SDM ada, organisasi sudah terbentuk. Kalau sudah dikelompokkan itu baru disebut lembaga, Bapak Ibu. Baru jalan. Kalau mobil sudah ada bensin, sudah ada ban, sudah ada mesin, sudah ada orang, baru bisa jalan mobil itu. Kecuali mobil listrik sekarang banyak yang waktu itu. Nah, sampai di situ pun sebenarnya Bapak Ibu sudah cukup dalam pelaksanaan RB itu sudah cukup. Cuma ada itu pola internal, nanti ada yang eksternal. Eksternalnya apa? Nah kita lihat nomor 6, akuntabilitas kinerja. Kalau akuntabilitas kinerja saya tidak akan bahas panjang-panjang karena apa? Sudah 2 hari Bapak Ibu kenyang ngomongin akuntabilitas kinerja, sakit yang Bapak Ibu kerjakan itu nanti di dalam RB itu nanti langsung masuk klub. Apa yang sudah dikerjakan di sakit ya sudah, dokumen itu yang kami minta. Di dalam akuntabilitas kinerja ini sebenarnya cuma mengukur ketika tata laksana organisasi, deregulasi kebijakan, SDM sudah ada, apakah ini jalannya selaras atau tidak. Bapak Ibu punya catatan kinerja betul atau tidak. Jangan sampai seperti saya tadi contoh. Kalau saya jabatan fungsional media, kerjaan saya apa? Saya tulis di SKP, tiap hari bikin kopi dan teh, saya kirim ke semua OPD. Begitu itu tercapai, wah betul ini Pak Fikri ini, betul diantarkan tiap pagi, dapat saya angkat kredit 100% gitu kan. Nah, di akuntabilitas kerja ini sama seperti yang Bapak Ibu kemarin ya. Di sini ada yang disebut nilai perencanaan, tapi selain itu ini ada ini juga ada nilai sakit. Ini yang ngomongin terkait akuntabilitas kinerja. Setelah akuntabilitas, apalagi yang harus dilakukan? Kita masuk ke pengawasan. Nah, pengawasan ranah utamanya kembali lagi izin inspektor, ada di inspektorat ini pengawasan. Semua hal terkait pengawasan ada di, kalau organisasi organiknya ada di inspektorat. Pengawasan itu ngapain aja sih? Kita melihat apa yang sudah dikerjakan itu sesuai enggak, apa yang dikatakan sama enggak dengan apa yang dituliskan. Jangan sampai kayak kemana di Bapak Ibu 2 hari kita sakit itu. Ketika kita ngecek RPJMD, kita ngecek restoran, kita belum ngecek Renja, itu saja sudah ada yang nggak ketemu, gitu kan? Ada yang nggak ketemu. Ada indikator-indikator yang Bapak Ibu pada saat itu masih membuat mencari referensi dari tempat lain, gitu ya, yang belum bisa kita uji atau ada tujuan sasaran yang buat sendiri, gitu. Nah, ini dia harus dilihat di pengawasan. Di pengawasan komponennya apa? Ada APIP, ada orangnya, peningkatan kapasitas APIP. Yang kedua kita berbicara maturitas SPIP, sistem pengawasan internal pemerintah. SPIP masuknya kemana lagi? SPIP Bapak Ibu sudah punya peraturan, izin itu sudah ada peraturan SPIP. Peraturan SPIP sudah ada, maka bisa dinilai maturitas SPIP-nya seperti apa. Bahkan di peraturan BPKP, tapi ini juga saya belum update lagi ya Bapak Ibu ya terkait dengan pengawasan, itu sudah mulai digabung antara pengawasan dengan sistem manajemen risiko. Mungkin Pak Inspektur juga sudah tahu itu ya, digabung dengan manajemen risiko. Tujuannya apa? Inspektorat itu dengan PPUPD itu kan memang mempunyai fungsi yang berbeda ya. Inspektorat itu audit. Nah, tetapi untuk yang ada di tingkat pusat, di tingkat kementerian terutama, mereka ingin punya yang seperti Bapak Ibu punya APIP di sini, gitu. Punya PPUPD juga, ada yang pengawasan dalam waktu berjalan, ada lagi pengawasan yang memang terakhir, artinya audit. Nah, di situ nilai berbasis risiko itu menambahkan peran dari inspektorat untuk mengawasi dalam keseharian. Kayak contohnya seperti ini pertemuan kita hari ini. Sama ketika waktu itu saya juga pernah ikut kegiatan di satu kementerian. Yang saya heran adalah saya dikasih tahu bahwa Pak di belakang ada inspektorat. Jadi ada satu orang yang diikutkan di peserta kegiatan, tujuannya untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan itu sesuai rencana atau tidak. Misal kegiatannya 3 hari, pasti laksanakan 2 hari udah langsung jadi catatan. Pesertanya 30, yang datang cuma 10 jadi catatan lagi. Gitu, itu terkait SPI, pengawasan. Yang terakhir, ketika itu semua sudah kita tanam,
yang ingin dijadikan buahnya adalah pelayanan publik. Nah, Bapak Ibu mau izin, semua OPD, jangan kita main tunjuk-tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Kita melaksanakan RP, kita melaksanakan administrasi pemerintahan itu untuk Kabupaten Jayapura. Mohon maaf, biasanya ketika ngomong di pelayanan publik, dia area perubahan terakhir, dan biasanya teman-teman PNS banyak yang berkelit. Berkelitnya apa? Pak, itu berarti urusannya di Dukcapil. Kami tidak melakukan pelayanan publik. Ada lagi, apa lagi? Menurut Bapak Ibu apa? Ini sesi terbuka ya, kita boleh saling ngobrol. Apalagi Bapak Ibu, ya untuk juga nggak apa-apa, menyampaikan saja langsung. Selain Dukcapil, menurut Bapak Ibu yang ada pelayanan apa? PTSP ada pelayanan, gitu ya. Lalu apalagi Bapak Ibu? Nah, dinas sosial ada pelayanan, gitu ya. Ini saya hitung baru 3 dari 54 ini. Pendidikan ada, siap. Rumah sakit, betul. Baru 5 Bapak Ibu dari 54. Ada lagi Pak? Distrik, kan distrik ada berapa distrik? 19. 24 dari 54. Kurang 30 lagi. Dukcapil sudah Ibu. Dukcapil sudah. Sekretariat DPD ya Pak ya? Izin, bisa masuk. Kalau ada, boleh. Nah, sampai sini saya tahan dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, nah di sepeda betul Bu. Jadi di sini Bapak Ibu, pelayanan publik itu definisinya apa? Dalam melaksanakan pelayanan publik, kita tidak berbicara yang hanya langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak. Kita ambil contohnya gampang. Bapak Ibu tahu Kementerian Pertahanan kan? Apa pelayanan publik itu? Apa saya kalau mau beli guru bisa ke sana datang? Ada alutsista Pak? Ada alutsista gitu kan? Kalau saya sebagai masyarakat jelata gitu Pak, boleh nggak mau beli ini? Saya mau beli ini apa? Tank Leopard, nggak usah pakai peluru, nggak apa-apa. Boleh nggak? Itu loh Bapak Ibu, itu contoh ekstrim ya. Kita ngambil contoh yang tadi, Kementerian Pertahanan dan publik apa? Ada Pak, pelayanan publik apa? Informasi kepada masyarakat. Ketika mereka memberikan ketenangan, kenyamanan kepada masyarakat bahwa mereka yakin hidup mereka aman, tidak ada serangan dari luar, itu pelayanan masyarakat. Makanya kita agak memperluas definisi dari pelayanan publik. Makanya saya suka kesal dalam hati kalau memang ada teman-teman PNS gitu ya, walaupun bercanda, ini juga kesal bercanda, bukan kesal beneran gitu ya. Bapak pelayanan publik apa? Oh tidak Pak, kami tidak melakukan pelayanan publik. Ingin saya bilang Pak, Kementerian Pertahanan aja itu yang pegang peluru sama senjata aja melakukan pelayanan publik gitu kan. Masa Bapak yang langsung ada masyarakat tidak memberikan pelayanan publik. Jadi dalam pelayanan publik, satu yang harus kita lihat adalah stakeholder. Bapak agak sedikit kita masuk ilmu pemasaran kan. Penggunanya siapa? Jangan Bapak Ibu secara spesifik gitu ya. Kami memang tidak melayani kelompok masyarakat tersebut Pak, karena itu bukan sasaran pelayanan kami. Tapi jangan sampai salah gitu ya Bapak Ibu ya, menentukannya jangan sampai salah. Setiap orang di Kabupaten Jayapura adalah masyarakat. Bapak Ibu pun yang ada di internal gitu ya, misalkan Bapak memberikan pelayanan, yang memberikan pelayanan internal gitu. Ada nggak pelayanan keluar? Ada, dalam bentuk satu yang satu jaga, informasi publik. Kalau ada orang datang ke sini mau tanya, Bapak, misalkan ke pertanahan gitu ya, Pak, saya mau tanya Pak, itu tanah yang di dekat rumah saya itu ada ininya nggak, ada sertifikatnya atau tidak, misalkan seperti itu gitu ya. Ya, Badan Pertanahan harus menginformasikan apapun informasinya ya. Saya tidak mendorong untuk selalu diberikan, tidak, tetapi harus memberikan informasi. Misalnya informasi itu termasuk yang dikecualikan Pak, kami tidak bisa menginformasikan kecuali memang dari pejabat di daerah tersana misalnya ya, seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya lagi kalau ada masyarakat datang ke sini, oh iya Pak, ditunggu dulu Pak, sebentar. Baik Pak, sebentar Pak, ini lagi makan siang Pak, ditunggu dulu. Maksudnya ngeles, gak mau ketemu gitu loh. Tunggu terus sampai kantornya tutup, orangnya masih di sini, tidak lagi seperti itu.
Kalau memang bisa diberikan, bisa berikan, tidak bisa diberikan alasan. Pelayanan publik seperti itu. Nah, itu ada nilai, ini kurang terlalu terlihat ya, tapi di sini ada indeks pelayanan publik. Indeks pelayanan publik ditanyakannya kepada siapa? Pemangku kepentingan yang berhadapan langsung dengan OPD masing-masing. Makanya di sini Bapak Ibu perlu menentukan stakeholder Bapak Ibu itu siapa. Karena kalau tidak, Menpan yang tentukan. Ketika penilaian gitu ya, ini pernah jadi blunder dari tahun 2015 sampai 2019 ketika teman-teman kementerian terutama yang saya tahu, sudah Pak, kita daripada pusing-pusing, silakan Pak, Bapak pilih saja dari stakeholder kami, silakan. Gitu. Ketika dibuka seperti itu, ternyata dapat yang tidak puas, ada yang bilang saya tidak pernah mendapatkan pelayanan, ada yang begini, ada yang begitu. Ketika diselidiki lagi, misalkan si Budi gitu ya, ya Pak Budi ini emang gak pernah kesini, gak pernah minta pelayanan, gak pernah menghubungi juga. Ketika dikasih kuesioner dia jelek lah gitu. Makanya Bapak Ibu perlu menilai stakeholder Bapak Ibu siapa. Jangan sampai salah, dan ketika nanti disampaikan kepada Menpan, Bapak Ibu harus bisa menceritakan pelayanan publiknya itu seperti apa, penerimanya apa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya izin operator kita lanjut lagi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, area perubahan itu ada aspek pemenuhan, aspek reform, dan aspek hasil antara. Bapak Ibu tadi kalau Pak Inspektur, barangkali Bapak Ibu yang pernah jadi kelompok kerja pernah baca namanya lembar hasil evaluasi. Lembar kerja evaluasi. Bentuknya Excel, kotak-kotakannya banyak, isinya ABC, itu jawabannya. Kata Menpan kita nggak pakai itu lagi. Oke, nggak apa-apa, kita nggak pakai itu lagi nggak apa-apa. Tapi yang barunya apa dan bagaimana itu sistemnya belum keluar. Tetapi di sini yang mau saya jelaskan Bapak Ibu. Ketika reformasi birokrasi berjalan sampai ke menuju tahun 2024 ini, ada yang disebut aspek pemenuhan. Pemenuhan itu apa? Kondisi di tahun 2010 Bapak Ibu, banyak kementerian lembaga Pemda yang kalau melaksanakan sesuatu tidak punya dasar hukum. Makanya yang difokuskan pertama adalah paperwork. Dokumennya apa? Dasar peraturannya mana? SK-nya nomor berapa? Ini itu aspek pemenuhan. Lewat 2010-2014 sudah tidak diperlukan lagi karena memang pertama sudah secara digital. Yang kedua, mereka mulai masuk kepada yang disebut aspek antara. Hasil antara. Hasil antara ini apa? Bapak Ibu kan pasti pernah menghadapi pemeriksaan PPK. Bapak Ibu pernah mendapatkan kalau kemarin di situ ada berarti 8 kali WTP. 8 kali WTP. Nah, 8 kali WTP itu yang menilai instansi lain. Ini adalah aspek antara. Jadi Menpan mempertimbangkan apakah di internal dari Kabupaten Jayapura itu sudah siap. Yang kedua adalah kita lihat hasil kerjanya berdasarkan kementerian lembaga lain. Bapak Ibu ada yang dari dinas keasikan atau yang menangani hasil? Atau ada nggak dinasnya? Maksudnya memang ada dari dinas keasikan. Nah, itu mereka dapat nilai dari proposal tentang indeks keasikan. Hasil dari situ menjadi pertimbangan tim Menpan RB untuk menilai sudah seperti apa, sudah sebagus apa. Nah, yang terbaru disebut dengan aspek reform. Aspek reform ini adalah ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan reformasi birokrasi. Kalau Bapak Ibu ingat kemarin ya, catatan Pak Marjo itu kan dari visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan. Kalau di dalam bentuk output, ada outcome, ada impact, ada saya sendiri nggak apa, tapi Bapak Ibu pasti apa. Menpan sendiri sudah menilai dampaknya pelaksanaan RB itu apa. Itu ada di aspek reform. Ketika contohnya, ini contoh dari inspektorat. Ketika inspektorat sudah menghasilkan suatu produk hukum terkait kebijakan anti gratifikasi. Kebijakan itu sudah ada. Posko anti gratifikasinya sudah ada. Timnya sudah ada. Pertanyaannya,
Kalau dari itu semua baru dokumen. Nah, kalau di pertanyaan terakhirnya adalah dengan adanya peraturan itu yang tidak terlibat gratifikasi naik atau turun, atau yang terlibat ya biar gampang, yang terlibat gratifikasi naik atau turun, itu yang ditanyakan. Makanya kita nanti akan membuka, kalau nanti jaringan internet sudah bagus ya Bapak Ibu nanti mau minta kepada operator untuk membukakan punyanya Menpan. Nanti untuk kita Bapak Ibu harus mempersiapkan unit-unit apa yang nanti akan diusulkan inovatif kepada Menpan. Ini juga bisa minta masukan Pak Bupati dan Bu Sekda. Kita sifatnya agak menunjuk dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan apa yang sudah ada, kira-kira masukan Bu Sekda dan Pak Bupati, unit mana, OPD mana yang nanti mau ditunjuk untuk perwakilan Kabupaten Jayapura untuk penilaian. Kemudian nanti kita akan mencoba mengisi gitu ya, mengisi seperti apa dan persiapan Bapak Ibu seperti apa. Ini Bapak Ibu kita waktu kurang 19 menit. Ya, pokoknya udah dekat jam 12 gitu ya. Ya, waktu istirahat, untuk makan, bagi yang untuk sholat juga sholat. Karena kita masih panjang sebelum nanti kita masuk kepada RB-nya, yang jelas nanti Pak Inspektur saya mohon izin untuk bisa menyampaikan Pak capaian-capaian apa saja yang sudah dilaksanakan, dan juga tadi kan OPD pada hadir. Kalau OPD pada hadir, mohon Bapak Ibu juga masih berkenan untuk mengikuti ya, karena pelaksanaan RB untuk di tahun 2023 ini kita tidak bisa berfokus hanya pada tim RB, tapi yang kita fokuskan adalah unit. Ini bukan hal baru karena ada RB unit, ada WBBM, itu kurang lebih sama. Cuma nanti kita akan mempersiapkan Bapak Ibu untuk siap ketika nanti dilaksanakan penilaian.